Renungan pada hari ini diambil dari Injil Lukas. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Lukas 24 ayat 22 sampai 27. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya kepada sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dua murid Yesus Kristus, Kleopas dan temannya, berjalan menuju Emmaus yang berjarak sekitar 11 km dari Yerusalem. Di dalam kesedihan, mereka berbincang tentang rangkaian peristiwa yang terkait dengan penangkapan dan penyaliban Yesus. Penangkapan dan penyaliban Yesus Kristus telah memporak-porandakan bayangan dan harapan mereka tentang Mesias yang gagah perkasa bagi Israel. Kesedihan mendalam mereka membuat pikiran dan hati mereka terpusat kepada situasi yang dianggap sebagai prahara bagi kelompok kecil mereka. Ketika Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian menghampiri dan berjalan bersama, mereka tidak mengenalinya. Pikiran dan hati mereka dikuasai kekecewaan dan kepedihan mendalam akibat peristiwa yang mengguncangkan iman, membuat mereka tidak bisa mengenali Yesus Kristus yang telah bangkit. Pikiran dan hati yang tidak mempercayai perkataan Yesus Kristus sebelumnya bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga setelah kematiannya, membuat mereka gagal mengenali sosok yang begitu mereka kenal sebelumnya. Bahkan ketika pada minggu pagi, beberapa perempuan dari kelompok mereka datang ke kuburan dengan membawa rempah. Mereka mendapati batu penutup kubur yang besar telah terguling dan bertemu dengan dua malaikat yang memberikan informasi bahwa Yesus telah bangkit. Kleopas dan murid lainnya masih belum mengerti, apalagi percaya. Padahal sebelumnya ketika bersama murid-muridnya, Yesus telah beberapa kali mengatakan bahwa Dia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Bahkan kepada para ahli Taurat dan orang Farisi, Yesus memberikan tanda Nabi Yunus ketika mereka meminta tanda darinya. Atas ketidakmengertian dan ketidakpercayaan Kleopas dan temannya yang sedang berjalan ke Emmaus, Yesus mengatakan, "Hei kamu orang bodoh," sebuah teguran keras. Terminologi bodoh bukan memiliki makna orang yang memiliki intelijensi rendah atau pendidikan rendah atau nilai ujian matematikanya 4. Kata bodoh merupakan lawan dari kata arif. Istilah bodoh mengacu kepada ketidaktahuan terhadap kehendak Allah. Teguran itu ditindaklanjuti dengan kalimat, "Betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Teguran lanjutan tersebut mengacu kepada fakta bahwa sedikitnya pemahaman murid-murid Yesus Kristus terhadap kebenaran Allah yang disampaikan melalui para nabi terdahulu. Kurangnya pengetahuan terhadap kebenaran Allah membuat mereka tidak memahami rancangan Allah bagi umatnya. Lambannya pemahaman mereka atas berbagai hal yang telah disampaikan Yesus sebelumnya, penangkapan dan penyalibannya hingga kebangkitannya pada hari ketiga, membuat mereka bingung dan tidak tahu harus bersikap seperti apa ketika peristiwa itu benar-benar terjadi. Karena itu diperlukan teguran yang lebih keras untuk menyadarkan mereka. Sebagaimana dua murid Yesus yang disebut bodoh itu, orang percaya di zaman ini juga telah begitu lama mengaku sebagai orang percaya, tetapi pengetahuan mereka tentang kebenaran Allah begitu sedikitnya. Keyakinan mereka tentang kebenaran Allah begitu rendahnya. Akibatnya, berbagai keputusan hidup dibuat tidak berdasarkan panduan kebenaran Allah. Berbagai tindakan mereka di dalam hidup tidak dilakukan berdasarkan keyakinan mereka terhadap kebenaran Allah. Hasilnya adalah kebingungan ketika berbagai hal
tidak terjadi seperti yang mereka bayangkan dan harapkan. Karena itu diperlukan teguran yang lebih keras untuk menyadarkan mereka. Mengerti kebenaran Allah merupakan langkah awal menjadi arif. Menjadikan kebenaran Allah sebagai pemandu hidup membuat orang menjadi arif. Dengan demikian, menjadi arif berarti menjadi orang yang memiliki kemampuan untuk menjalani hidup dengan benar sesuai rancangan Sang Pencipta kehidupan. Kemampuan untuk menjalani hidup sesuai dengan rancangan Allah dimulai dengan rasa hormat kepada Allah, kemauan untuk melayani Allah, dan menempatkannya sebagai pemandu kehidupan. Tanpa keinginan untuk menghormati Allah adalah mustahil menjalani hidup sesuai dengan tujuan Allah. Tanpa kemauan untuk mempersembahkan hidup bagi Allah adalah tidak mungkin menjalani hidup dengan cara yang Allah kehendaki. Tanpa kehendak untuk melayani Allah adalah tidak mungkin untuk hidup dengan pola yang dirancangkannya. Menjalani hidup dengan benar berarti hidup dengan tujuan yang benar dan dengan cara yang benar serta prioritas benar. Supaya bisa menjalani hidup dengan benar dimulai dengan belajar untuk mengenal Allah, Sang Pemberi hidup dan Sang Jalan kehidupan. Langkah awal untuk hidup benar adalah dengan membuang kebodohan, penolakan terhadap keinginan untuk mempelajari firman Allah. Mendorong dan memacu diri kita untuk terus mempelajari firman Allah akan membuat kita memperoleh pengertian yang benar tentang hidup. Pengertian untuk menjalani kehidupan dengan benar.